tidak semua peluang jadi gol. Nah, di video ini kita bedah peluang yang gagal dan faktor di baliknya. Pertama, yang mau gue bahas adalah peluang dari Gross. Saat itu bola ada di Gomez dengan posisi yang sedikit ke arah sudut lapangan. Karena ada banyak pemain City dengan kemampuan individunya, maka Brighton gak mungkin main bola pendek. Meskipun saat itu Rutter mendapat celah dan meminta bola. Dan keputusannya udah tepat untuk mainkan duel udara ke arah Gross, karena postur Gross yang cukup tinggi untuk menang di udara. Sebelum kita ke Gross, coba kita perhatiin langkah Donnarumma yang mengikuti tubuh Gross. Tapi sebenarnya Gross bisa aja manfaatin celah Donnarumma dengan arahkan bola ke sebelah kirinya. Seenggaknya kalau bola rebound bisa disambut sama Mitoma. Atau Gross bisa langsung heading ke Mitoma karena posisinya sangat memungkinkan untuk finishing. Tapi kalau dilihat lagi, sebenarnya posisi bola kurang maksimal bagi heading Gross, makanya dia nggak bisa mengarahkan bola. Mungkin kalau Gross dummy, bola itu bisa dihandle oleh Kadioglu. Dengan gitu dia bisa shoot dengan cepat atau passing ke arah Mitoma. Selanjutnya peluang emas dari Kadioglu. Sebelum ke Kadioglu, gue juga mau sorotin pergerakan Rutter yang mengelabuhi Allen dan Nico. Saat dapat bola, tadinya Rutter menghadap ke Gomez, tapi karena dia tahu posisi City lagi kebuka, maka dia cari celah dengan cara memutar badan untuk oper bola buat nyerang cepat. Lalu posisi Kadioglu lagi bebas dari penjagaan, maka dia through pass supaya dikejar sama Kadioglu. Selanjutnya coba lihat bagaimana sprint Ake bisa imbangi kecepatan Kadioglu. Meskipun posisi Kadioglu lebih unggul, tapi dia bisa mendekat mengganggu konsentrasi Kadioglu. Lo lihat Kadioglu menjauhkan bola, tapi ke arah Ake berlari. Itu bikin Ake lebih mudah buat ngebayangin. Mungkin cara itu bisa lebih tepat untuk menipu respon lawan jika akhirnya dia passing ke Mitoma. Lihat lagi, di sini Ake makin dempet dan kelihatan jelas itu mempengaruhi banget posisi Kadioglu buat shoot. Ditambah, energinya pasti udah terkuras karena sprint sebelumnya. Akan beda ceritanya kalau dia menyerahkan ke Mitoma. Apalagi mestinya passing ke Mitoma akan sulit diblok sama Kusanov karena posisinya lebih tertinggal. Sekarang, gue mau beralih dari sisi Man City nih. Jelas, saat ini City lagi nyerang dari sudut kiri lapangan. Lo bisa lihat banyak banget pemain Brighton numpuk di belakang. Meski pemain lawan melakukan marking dan pressing ketat, tapi City bisa tetap punya cara nembus pertahanan melalui Doku ke Ake. Doku memanfaatkan konsentrasi Gross dan Hinshelwood yang fokus ke dirinya sehingga melalaikan Ake. Dia mengandalkan kecepatan Ake dengan split pass-nya. Ditambah jarak Ake dan garis sudut masih cukup untuk mengejar bola, dan menurut gue sejauh itu sangat pintar. Di sini Ake udah sukses merespon bola, tapi Hinshelwood gercep lihat arah bola dan bantu amanin gawang. Reinders pun udah tepat, dan tendangannya ngelewatin pemain Brighton. Cuma apa boleh buat, pemain Brighton lain masih terlalu rapih dalam mengamankan. Selanjutnya masih peluang buat City. Saat itu bola ada di Brighton, tepatnya di kiper, sementara City pressing cepat. Kalau diperhatiin, dari Brighton cuma Van Hecke yang bebas dari marking pemain City pada momen itu. Tapi kiper malah passing bola ke Ayari yang jelas berada dekat dengan dua pemain City. Mungkin karena pressing dari Haaland makanya kiper jadi nggak fokus. Jelas banget, hal itu bikin Ayari kepanikan untuk buang bola. Karena yang dihadapi para pelari Man City dengan jarak sedekat itu dan sebanyak itu. Saking paniknya passingnya nggak sampai Lewis Dunk. Malah yang bikin shock di sana ada Silva yang udah marking pemain Brighton itu. Silva udah tenang banget bisa ngegocek Lewis Dunk. Dan bahkan udah sedekat itu sama gawang. Tapi sayang tendangannya mengarah ke mistar sisi kanan. Tapi gue ngebayangin, kayaknya Silva bisa aja deh passing ke Haaland. Karena posisi Gross lemah ke sisi kiri dan Lewis Dunk masih berusaha bangun. Next, kita pindah lagi ke sisi Brighton di mana serangan dimulai dari kiper. Dari sini emang kelihatan kiper mau arahin bola ke sisi kanan. Tapi apa ya yang dia lihat? Bener, dia lihat peluang ada di sisi Mitoma yang punya cukup jarak dari Nunes. Ditambah jaraknya ke sudut belakang terlihat cukup untuk through ball mengandalkan kecepatan Mitoma. Meski udah membaca arah bola, Nunes belum maksimal melakukan blocking. Perhatiin bagaimana postur Mitoma membuat lawan bingung dia akan passing bola atau langsung shoot. Hal itu bikin Kusanov refleks untuk kejar bola dan menghiraukan Gomez, yang nantinya dioper oleh Mitoma untuk melakukan finishing. Sayangnya Gomez gagal manfaatkan peluang.
Meski begitu, Gomez gak nyerah. Dia merusuk ke Alan agar Mitoma bisa nyambut rebound bola. Tapi sayang lagi belum bisa menjadi gol. Jadi Gomez kayaknya bakal kepikiran sama kesempatan ini sih. Lalu ada peluang lagi dari City akibat miskomunikasi pemain Brighton. Saat pemain Brighton oper bola, di sana ada Cherki yang langsung motong operan. Sedangkan Gross diam aja karena dianggap bola mati. Cherki bagus banget udah gocek kedua pemain Brighton. Dan mestinya Haaland bisa memanfaatkan itu. Kenapa ya bisa nggak gol? Bener, karena hilangnya ketenangan dalam menendang. Lihat posisi Haaland, dia kelihatan tergesa sehingga nggak maksimal, bahkan sampai tidak seimbang di posisi yang sebagus itu. Jangan lupa subscribe channel ini buat lanjut.